Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini dijadikan sebagai pesta kerahiman ilahi karena seperti pengantar tadi ya, dan kemudian juga berhubungan dengan Injil yang kita dengarkan hari ini tentang pengampunan dosa. Ada di bagian ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasulnya yang berkumpul, para muridnya di dalam ruang terkunci. Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? "Damai bagimu." Bahwa pengampunan dosa itu membawa perdamaian antara kita manusia yang berdosa ini dengan Allah. Yesuslah yang mendamaikan kita lewat Paskah, karya penebusannya, lewat pengorbanannya di kayu salib, lewat wafat dan juga kematian dan juga kebangkitannya. Yesus menebus dosa-dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah. Maka ketika dia datang lagi, menampakkan dirinya
Setelah memenangkan pertempuran melawan maut, dia datang dan berkata, damai bagimu. Tidak hanya di situ saja, setelah berkata 1 kali, 2 kali, kemudian Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Setelah terimalah Roh Kudus, ini yang penting kepada para rasulnya ya. Jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Kalau kamu mengatakan dosanya dihapuskan, maka dosanya dihapuskan. Inilah saudari-saudaraku yang terkasih yang menjadi dasar gereja Katolik memiliki sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi. Bahwa lewat sakramen tobat itulah kita manusia yang walaupun setelah ditebus oleh Tuhan, ini pertanyaan lucu sih. Saya itu ketika melayani Paskah kemarin ada sebuah pertanyaan lucu sekali dari seorang OMK yang mengatakan, Romo, kalau Yesus sudah mati, sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, kok dosa tetap ada, Romo? Yesusnya nebus dosa kita, kitanya bikin dosa terus, gitu. Persoalannya di situ, kitanya yang bikin dosa terus. Maka Allah tidak tinggal diam di situ, maka ketika Yesus bangkit, apa yang dikatakan ya? Kuasa pengampunan itu tetap terus ada di dalam gereja lewat sakramen tobat. Maka ada pertanyaan lain, misalnya beberapa teman-teman yang malas mengaku dosa, tidak enggan mengaku dosa karena ngapain kita mengaku dosa? Kenapa nggak langsung minta ampun saja sama Tuhan? Kenapa harus lewat kamar pengakuan didengarkan oleh imam? Lawang imamnya romonya juga berdosa? Ngapain? Mungkin ada yang pernah bertanya begitu. Ada orang yang memang kemudian di dalam perjalanan imannya mulai meragu-ragukan. Kadang juga ada yang begini, saya dosanya berat dikasih denda dosanya ringan sekali, benar tak aku ini sudah diampuni gitu kan? Kadang-kadang begitu. Benarkah aku sudah diampuni? Macam-macam sekali keraguan orang. Tetapi saudari-saudaraku yang terkasih, justru memang sungguh dalam sakramen-sakramen yang dihadirkan oleh gereja itulah belas kasih Tuhan ditampakkan. Gambar kerahiman ilahi, sinar yang memancar dari lambung Yesus, gitu ya. Itu adalah juga apa ya? Sakramen-sakramen yang lahir dari lambung Yesus yang ditikam itu. Darah dan air yang keluar itu sakramen-sakramen belas kasih Tuhan. Utamanya adalah sakramen tobat. Lalu mengapa gereja tetap menekankan perlunya sakramen tobat? Bukan pertama-tama ini ngomong soal romonya ya, pelayannya memang pelayannya sekalipun sudah ditahbiskan memang masih manusia, masih berdosa. Tapi dia tetap ikut memikul, ikut bersilih ketika mendengarkan pengakuan dosa itu. Maka melayani terus, imam itu melayani. Dan kita dari sudut pandang kita kenapa harus mengaku kepada orang? Saudari-saudara, pertobatan sejati yang merupakan syarat dari sakramen pengakuan dosa, pertobatan sejati, itu tanda yang paling kelihatan dari pertobatan sejati adalah kita berani jujur mengakui, menyebutkan itu. Dosa saya adalah ini. Saya menyesali dosa-dosa saya. Itu disebutkan dengan spesifik. Dan kemudian gereja pun dengan spesifik, dengan rumusan yang baku, memberikan absolusi. Bahwa absolusi itu dari atas nama gereja diturunkan dari perintah Yesus sendiri. Aku mengampuni, melepaskan engkau dari segala dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Di situ sungguh-sungguh terjadi pengampunan dosa. Dan kerahiman Allah nyata ditampakkan di situ. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, dalam beriman ternyata kerap kali kita itu godaannya seperti Thomas tadi. Kita itu butuh yang kelihatan-kelihatan itu loh. Yang benar-benar bisa dilihat secara fisik dan sebagainya begitu. Ekaristi begitu sulit, ada orang yang mempercayai Yesus sungguh hadir dalam roti tipis yang tidak ada rasanya itu misalnya. Sungguh hadirkah dia di sana? Tapi mujizat Ekaristi itu sungguh terus terjadi, realis, presensia, kehadiran nyata Yesus terus terjadi setiap hari ketika konsekrasi dilakukan. Dan itulah yang kita percaya, maka doa dari Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, itulah yang menjadi pernyataan iman kita. Dan berbahagialah kita yang sekalipun tidak melihat namun percaya. Ungkapan bahagia itu ditujukan kepada kita semua, Anda sekalian yang berbahagia, karena sekalipun Anda sekalian, kita, saya dan Anda tidak melihat, tapi kita mau percaya. Inilah yang menjadi wujud pernyataan iman kita. Dan semoga saudari-saudaraku yang terkasih, dengan kita yang mau percaya akan kehadiran rahmat-rahmat Allah yang dicurahkan melalui karya gereja ini, kita semua semakin ditumbuhkan, dikembangkan dalam karya pengutusan. Yesus sendiri dalam pesan terakhirnya adalah mengutus, diutus. Supaya kita semua yang percaya ini beroleh hidup yang kekal, maka kita perlu hidup sebagai orang-orang yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi perintah-perintahnya. Yohanes dalam bacaan kedua mengatakan perintah Allah itu ringan. Ya, tadi ya mendengar ya, perintah Allah itu ringan kok. Benarkah perintah Allah ringan, saudara-saudari? Bagi orang yang percaya, bagi orang yang dilahirkan baru, kita bisa melakukannya. Tapi bagi orang yang tetap tidak mau percaya, tinggal di dalam hidupnya yang lama, perintah-perintah untuk saling mengasihi, berkorban bagi sesama, untuk berbagi dengan yang lain, itu menjadi bukan suatu hal yang sulit, menjadi ringan ketika kita mau berserah, ketika kita sungguh-sungguh menyadari baptis membawa kita pada kehidupan baru. Semoga saudari-saudaraku yang terkasih, kita sekalian yang telah dibaptis menjadi orang-orang yang percaya ini ya, kita sungguh-sungguh mampu mempraktikkan iman kepercayaan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam peribadatan, dalam sakramen-sakramen, juga dalam kehidupan nyata kita sehari-hari bersama dengan saudara seiman kita maupun saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Semoga kita sekalian semakin diteguhkan di dalam semangat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.